Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar dari tema 8 subtema 2 pembelajaran ketiga. Nah, silakan buka buku tema 8-nya halaman 85. Di sana ada terlihat gambar ilustrasi seorang badut, kemudian ada ayah Dayu dan Dayu. Mereka sedang berbincang-bincang dan ternyata badut ini bernama Pak Andi. Nah, Pak Andi bekerja sebagai badut. Dia bekerja di sebuah mall katanya. Mallnya tidak jauh dari tempat tinggal ayah Dayu dan Dayu. Sebelum melanjut ke halaman berikutnya, kita perlu tahu di sana ada gambar ya, gambar yang menjelaskan proses dari kegiatan ekonomi. Ada gambar yang, nah ini sebentar. Nah, gambar yang atas ini memperlihatkan tentang produksi buku, pembuatan buku ya, dari mulai pencetakan, kemudian diproses menjadi buku. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua ini adalah proses distribusi buku. Nah, ini bursa buku. Di sini dijual berbagai macam buku, berbagai judul buku oleh sang penjual, distributor. Kemudian di sini ada gambar yang bertuliskan konsumsi buku. Nah, konsumsi buku ini bukan berarti memakan buku ya, tapi membeli buku ya, memanfaatkan buku. Nah, kita lanjut halaman. Nah, apa sebetulnya kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Apa saja kebutuhan hidup? Kebutuhan hidup itu terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Apa itu sandang? Sandang adalah kebutuhan yang berkaitan dengan pakaian. Pangan itu kebutuhan yang berkaitan dengan makanan. Kemudian papan, kebutuhan yang berkaitan dengan tempat tinggal. Nah, kita semua butuh yang ketiga ini. Kita butuh pakaian, kita butuh makanan, dan kita butuh tempat tinggal. Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhan ini, maka manusia melakukan kegiatan ekonomi. Apa saja kegiatan ekonominya? Jadi, yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Produksi itu adalah proses pembuatan atau menghasilkan barang. Kemudian distribusi ini menyalurkan barang ya, menyalurkan, bisa menjual gitu ya. Bisa juga menyalurkan dari pabrik ke konsumen gitu. Kemudian konsumsi itu orang yang memanfaatkan barang hasil produksi ya, atau pembeli. Kemudian apa yang orang yang melakukan produksi itu disebut sebagai produsen. Kemudian orang yang melakukan distribusi disebut distributor, dan orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Di konsumen itu orang yang bisa dikatakan membeli atau memanfaatkan. Distributor itu orang yang menyalurkan, orangnya, pihak-pihak yang menyalurkan. Kemudian produsen itu orang atau pihak yang memproduksi. Nah, selanjutnya dilihat di halaman 87. Di sana ada beberapa pertanyaan
tentang kegiatan ekonomi yang tadi. Silakan dijawab. Yang pertama, apakah yang dimaksud produksi dan produsen? Dijelaskan. Produksi itu apa? Produsen itu apa? Yang kedua, apakah yang dimaksud distribusi dan distributor? Yang ketiga, apakah yang dimaksud konsumsi dan konsumen? Yang keempat, apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik ayo mengamati yang tadi, yang halaman sebelumnya? Apa kegiatannya? Nah, yang nomor 5, dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, pilih salah satu di antara pekerja pada produksi buku, kemudian cari tahu syarat menjadi pekerja sesuai pilihanmu dan tuliskan di tempat berikut. Nah, jadi pilih pekerja tadi, kemudian apa syaratnya, tuliskan di sini. Misalkan syarat menjadi sopir pengantar buku, syaratnya harus bisa mengendarai mobil, harus punya SIM dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada gambar Kota Yogyakarta. Nah, Kota Yogyakarta ini dikenal dengan julukan kota pelajar. Kenapa demikian? Karena di Yogyakarta ini sangat banyak sekali pelajar yang berasal dari berbagai kota di Indonesia. Dan di Yogyakarta ini banyak sekali perguruan tinggi ya. Salah satu yang terkenalnya adalah Universitas Gadjah Mada atau UGM. Kemudian yang lainnya juga banyak seperti UNY, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan lain sebagainya. Nah, karena banyak perguruan tinggi di Yogyakarta, banyak juga orang yang bekerja sebagai dosen atau guru. Nah, selanjutnya diamati. Nah, dari sekian banyak orang yang datang ke Yogyakarta ini ternyata berasal dari beragam dari banyak suku ya di Indonesia. Ada suku Jawa, ada Sunda, Batak, Tionghoa. Nah, karena itu pelajar Yogyakarta itu punya karakteristik yang beragam. Maka kita sebagai pelajar harus bisa menghormati karakteristik yang beragam itu, harus bisa menghormati satu sama lain. Barangkali kita nanti suatu saat akan belajar ke Yogyakarta ya. Kita harus menghargai perbedaan yang ada karena semuanya sama, yaitu warga Indonesia, dan semuanya sama adalah makhluk Tuhan ya. Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Harus saling menghargai. Tidak boleh mempermasalahkan perbedaan yang ada. Kemudian gambar selanjutnya, di sana ada gambar, silakan diamati gambar sedang apa. Kemudian di bawahnya bisa ditulis apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik. Kemudian apa yang sedang mereka lakukan pada gambar. Pendapatnya tuliskan di kotak di bawah. Selanjutnya di halaman 90. Di sekolah ada banyak teman dengan keragamannya, ada dengan ciri fisik yang berbeda, ada juga yang sifatnya berbeda, ada tempat tinggalnya berbeda. Nah, bagaimana kamu menyikapi keragaman karakteristik tersebut di sekolahmu? Tuliskan dalam kolom di bawah ini. Nah, ngomong-ngomong tentang Yogyakarta yang tadi, ada sebuah sungai yang terkenal, namanya adalah Sungai Gajah Wong. Ternyata di Sungai Gajah Wong ini memiliki cerita legenda. Nah, kita ingat kan cerita itu ada beberapa macam, ada legenda, ada mite ya. Nah, kita sekarang akan
mempelajari cerita legenda tentang Sungai Gajah Wong. Ya. Berikutnya, Kali Gajah Wong. Silahkan dibaca. 92 masih cerita itu. 93 juga masih. Nah, setelah selesai membaca cerita tentang Kali Gajah Wong, jawab pertanyaan yang ada. Yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Kedua, adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita? Siapakah tokoh itu? Masih ingat tokoh antagonis itu tokoh apa? Tokoh yang jahat. Kemudian protagonis tokoh yang baik. Adakah antagonis dan protagonis? Kalau ada, tuliskan siapa. Kalau tidak ada, berarti tidak ada. Nah, dari pembelajaran hari ini, menurut kamu kegiatan apa yang paling menyenangkan? Tuliskan dalam kolom berikut. Kemudian, kerjasama dengan orang tua. Apa saja keunikan daerah tempat tinggalmu? Nah, silakan diskusikan bersama anggota keluargamu, kemudian tuliskan pada tempat berikut. Nah, sudah selesai untuk pembelajaran 3 subtema 2 tema 8 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.